Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga dapat menghadiri sidang tertutup disertasi saya dengan judul Pengembangan Bahan Ajar Sejarah, Kisah-kisah Inspiratif untuk Menanamkan Nasionalisme bagi Siswa di SMA. Salawat beriring salam sama-sama kita sampaikan ke ruh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat dari alam jahiliyah kepada alam nur yang penuh iman dan ilmu pengetahuan. Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih dan penghormatan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Rektor Universitas Negeri Padang, Profesor Ganetri VSD, Ibu Direktur Pasca Sarjana, Profesor Dr. Anda Yenny Rojemela, MID VSD, Bapak Wakil Direktur 1, Profesor Dr. Atmajaki, MPD, Bapak Ketua Program Studi Doktor Ilmu Pendidikan, Profesor Dr. Ahmad Paujan, MPD, MSc. Selanjutnya, yang terhormat Bapak Ibu Tim Promotor, Bapak Profesor Dr. Asora Ananda, MA, Bapak Profesor Dr. Andus Jalius Jama, MID, PhD, Ibu Dr. Maria Montensori, MID, MSI. Selanjutnya, yang terhormat Bapak Ibu Tim Penguji, Ibu Profesor Nur Hidjah Gistituati, MID, EDD, Bapak Dr. Rusdi M. Hum, Bapak Profesor Dr. Ibnu Hajar, MSI. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan saya mempresentasikan disertasi saya di hadapan kita semua dengan judul Pengembangan Bahan Ajar Sejarah, Kisah-kisah Inspiratif untuk Menanamkan Nasionalisme bagi Siswa di SMA. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang. Yang melatar belakangi penelitian ini adalah fenomena pembelajaran sejarah yang terjadi di Indonesia mulai dari jenjang SD hingga SMA masih jauh dari harapan untuk memungkinkan siswa melihat relevansinya dengan kehidupan masa kini dan masa depan. Salah satu yang menjadi penyebab munculnya masalah dalam pembelajaran sejarah adalah penggunaan bahan ajar yang masih terpusat pada buku teks. Kecenderungan yang ada, siswa kurang begitu tertarik terhadap buku teks, apalagi yang tidak disertai gambar-gambar dan ilustrasi yang menarik. Di samping itu, penggunaan buku teks sebagai satunya sumber belajar akan menyebabkan siswa yang kurang berminat belajar. Atas dasar pemikiran ini, peneliti melakukan proses pengembangan bahan ajar yang tadinya berbentuk buku teks dikembangkan menjadi bentuk buku, yaitu buku kisah-kisah inspiratif para pahlawan. Buku yang dikembangkan dalam penelitian ini bukan hanya sekedar valid, praktis, dan efektif, guna mengatasi kekurangan ketertarikan siswa terhadap buku teks sejarah. Namun, buku ini juga diharapkan mampu meningkatkan aspek kognitif siswa, kemampuan long-term memory, dan kemampuan berpikir kritis siswa. Selanjutnya, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana proses pengembangan bahan ajar yang digunakan guru dalam pembelajaran sejarah tentang kisah-kisah inspiratif untuk menanamkan nasionalisme bagi siswa di SMA. 2. Bagaimana kualitas bahan ajar sejarah, kisah-kisah inspiratif untuk menanamkan nasionalisme bagi siswa di SMA dari segi validitas, praktikalitas, dan efektivitas. Tujuan penelitian. 1. Untuk menjelaskan proses pengembangan bahan ajar yang digunakan dalam pembelajaran sejarah tentang kisah-kisah inspiratif untuk menanamkan nasionalisme bagi siswa di SMA. 2. Menghasilkan bahan ajar sejarah, kisah-kisah inspiratif untuk menanamkan nasionalisme bagi siswa di SMA yang valid, praktis, dan efektif. Spesifikasi produk yang dihasilkan yaitu bahan ajar berupa buku, yaitu buku guru dan buku siswa yang berisi materi bahan ajar kisah-kisah inspiratif para pahlawan untuk menanamkan nasionalisme bagi siswa di SMA. Pentingnya pengembangan.
Pentingnya pengembangan bahan ajar sejarah, kisah-kisah inspiratif para pahlawan adalah untuk menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan penanaman nasionalisme bagi siswa di SMA sebagai generasi penerus bangsa. Asumsi pengembangan. Dengan adanya pengembangan tersebut, masalah yang berhubungan dengan penanaman nasionalisme bagi siswa di SMA dapat diselesaikan. Bab 2. Kajian pustaka. Landasan teoritis. Landasan teoritis bermuatan. Yang pertama, pengertian bahan ajar. Kedua, teori belajar yang melandasi pengembangan bahan ajar ini adalah teori behaviorisme, teori kognitivisme, teori konstruktivisme. Ketiga, kisah-kisah inspiratif para pahlawan. 4. Pengertian nasionalisme. Penelitian relevan. Adapun penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan Emma Agustina 2019, Mahdi Bahar 2019, Wildan Insan Pauji 2019, Sigit Purwanto 2018, Debrajay Donnelly 2018, Ahmad Bukhori 2018, Sebastian Modina 2017, Monica M. Eraki 2016, Midal Jusron Al-Pagi 2015, dan lain-lain. Kerangka berpikir. Kerangka berpikir dalam penelitian ini diawali dari masalah tentang pembelajaran sejarah, materi kebangkitan nasionalisme Indonesia untuk menanamkan nasionalisme bagi siswa-siswa SMA ternyata belum efektif. Dari masalah tersebut, ternyata menanamkan nasionalisme bagi siswa SMA yang sekarang digunakan dalam pembelajaran sejarah belum memiliki bahan ajar kisah-kisah inspiratif para pahlawan yang valid, praktis, dan efektif. Bab 3. Metode penelitian. 1. Jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam pengembangan ini adalah penelitian dan pengembangan atau research and development. Kedua, model pengembangan. Model pengembangan yang digunakan adalah model ADI yang terdiri dari 5 langkah, yaitu analisis, desain, development, implementation, dan evaluation. 3. Prosedur penelitian. Pertama, tahap analisis bertujuan untuk mendapatkan data yang berguna untuk merancang produk penelitian dalam rangka menyelesaikan masalah pembelajaran sejarah, kisah-kisah inspiratif para pahlawan untuk menanamkan nasionalisme bagi siswa SMA. Kedua, tahap perancangan bertujuan untuk menyiapkan bahan ajar pembelajaran sejarah berbasis kisah-kisah inspiratif para pahlawan untuk menanamkan nasionalisme bagi siswa SMA berdasarkan data-data pada tahap analisis. Ketiga, tahap pengembangan bertujuan untuk melakukan uji validitas, uji praktikalitas, dan uji efektivitas terhadap pembelajaran sejarah kisah-kisah inspiratif untuk menanamkan nasionalisme bagi siswa SMA. Keempat, tahap implementasi bertujuan untuk menerapkan atau menyebarkan produk yang telah dikembangkan kepada pengguna di lapangan. Kelima, tahap evaluasi bertujuan untuk memberikan nilai terhadap produk bahan ajar yang dikembangkan dalam penelitian ini. Uji coba produk. Uji coba produk bertujuan untuk mengetahui apakah produk yang dibuat layak digunakan atau tidak. Mengidentifikasi kekurangannya, baik tingkat validitas, praktikalitas, maupun efektivitas. Subjek uji coba adalah siswa kelas 11 SMA Negeri 1 Padang Sidimpuan. Jenis data adalah data kualitatif dan kuantitatif. Instrumen pengumpulan data ada 4, yaitu 1. Instrumen penilaian kevalitan instrumen. 2. Instrumen validasi produk. 3. Instrumen praktikalitas bahan ajar. 4. Instrumen tes hasil belajar. Teknik analisis data. Adapun teknik analisis data yaitu analisis data kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif yaitu pendefinisian. Data kuantitatif yaitu dengan cara 1. Analisis validitas, analisis praktikalitas, dan analisis efektivitas. 2. Uji normalitas, uji homogenitas, dan uji komparatif. Bab 4. Hasil penelitian dan pembahasan. 1. Tahap analisis
Analisis kurikulum. Mata pelajaran yang dijadikan subjek dalam penelitian ini adalah mata pelajaran sejarah kelas 11 SMA. Mata pelajaran sejarah dikembangkan sebagai mata pelajaran social studies yang materi ajarnya kebangkitan nasionalisme Indonesia dikembangkan ke dalam bentuk kisah-kisah inspiratif para pahlawan untuk menanamkan nasionalisme bagi siswa di SMA. Analisis pembelajaran sejarah. Pelaksanaan pembelajaran sejarah di tingkat SMA pada hakikatnya sudah berjalan baik. Namun demikian, masih ditemukan segelintir masalah dalam pelaksanaannya. Seperti 1. Pelaksanaan pembelajaran sejarah masih dilaksanakan secara monoton dan teacher sentris. 2. Ada guru sejarah yang mengajar pada mata pelajaran sejarah memiliki latar belakang pendidikan berbeda, seperti latar belakang pendidikan PKN, sosiologi, antropologi, dan geografi. Analisis bahan ajar. Berdasarkan realita di lapangan, hingga saat ini, buku teks atau buku paket masih menjadi bahan ajar pokok dan paling banyak digunakan dalam pembelajaran sejarah. Hal ini dapat kita lihat dari opini siswa, di mana buku teks yang digunakan dalam proses pembelajaran sejarah selama ini, mereka memberi jawaban menarik sebanyak 23 orang, membosankan sebanyak 69 orang, biasa saja sebanyak 28 orang, dan kurang tertarik sebanyak 4 orang. Selanjutnya, apakah perlu bahan ajar sejarah selain buku teks dan LKS? Mereka memberi jawaban perlu sebanyak 116 orang dan tidak perlu sebanyak 8 orang. Analisis karakteristik siswa. Analisis karakteristik siswa yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis gaya belajar siswa. Hal ini erat kaitannya dengan bahan ajar yang dikembangkan oleh peneliti. Apakah bahan ajar tersebut bersifat visual, auditori, atau kinestetik? Analisis kebutuhan siswa. Jenis bahan ajar yang diinginkan siswa. Dari angket yang disebarkan oleh peneliti, siswa menginginkan bahan ajar. Pertama, bahan ajar berupa kisah-kisah inspiratif para pahlawan sebanyak 88 orang. Buku teks 8 orang, LKS sebanyak 7 orang, dan buku cerita sebanyak 21 orang. 2. Opini siswa terhadap bahan ajar sejarah kisah-kisah inspiratif menyatakan sesuai sebanyak 106 orang, dan yang menyatakan tidak sesuai sebanyak 18 orang. 3. Ukuran kertas bahan ajar yang disukai siswa adalah A4. Desain bahan ajar yang diinginkan siswa yang memilih berwarna sebanyak 65 orang. Memilih berisi tulisan dan gambar 59 orang. 5. Sementara itu genre cerita yang diinginkan siswa adalah genre hero atau pahlawan sebanyak 87 orang. Genre shoujo atau serial cantik 9 orang. Genre petualangan 21 orang dan genre sport atau olahraga sebanyak 7 orang. 2. Tahap desain. Kegiatan yang dilakukan pada tahap perancangan ini adalah membuat desain produk beserta instrumen penilaiannya, yaitu buku guru dan buku siswa. 1. Desain buku guru. Rancangan buku guru terdiri dari petunjuk penggunaan, pendahuluan, metode pembelajaran, silabus, RPP, materi pembelajaran, dan kisah-kisah inspiratif para pahlawan, serta soal-soal dan kunci jawaban. 2. Desain buku siswa. Rancangan buku siswa terdiri dari petunjuk penggunaan, pembelajaran yang memuat KD, tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, kisah-kisah inspiratif para pahlawan, dan penugasan. 3. Tahap pengembangan. Tahap pengembangan produk dalam penelitian ini berupa bahan ajar berbentuk buku, kisah-kisah inspiratif para pahlawan. Prinsip pengembangan bahan ajar mengikuti pendapat Prastowo, yaitu pertama, isinya sesuai tujuan pembelajaran, kedua, sesuai kebutuhan siswa, 3.
faktual. 4. Dapat dihayati siswa. 5. Mudah atau ekonomis. 6. Sesuai gaya belajar siswa. Dan ketujuh, sesuai lingkungan siswa. Pengembangan buku guru. Buku guru ini merupakan hasil pengembangan dari buku paket mata pelajaran sejarah kelas 11 SMA, kurikulum 2013, revisi 2017, yang pokok bahasannya kelahiran dan kebangkitan nasionalisme Indonesia, dikembangkan dengan tema kisah-kisah inspiratif untuk menanamkan nasionalisme bagi siswa SMA. Pengembangan buku siswa. Materi sejarah yang dikembangkan ke dalam buku siswa adalah kisah-kisah inspiratif para pahlawan untuk menanamkan nasionalisme siswa, antara lain kisah-kisah inspiratif Soekarno, kisah-kisah inspiratif Muhammad Hatta, kisah-kisah inspiratif Hamka, kisah-kisah inspiratif Haji Agus Salim, dan lain-lain. Validasi. Hasil validasi instrumen menggambarkan bahwa instrumen penelitian yang digunakan divalidasi oleh 3 validator, menyatakan sangat layak digunakan tanpa revisi, dengan rentangan nilai rata-rata 36 sampai 45. Sedangkan uji intra-class correlation atau ICC diperoleh nilai 0,887. Artinya, antara validator memberi penilaian yang konsisten terhadap instrumen. Validasi buku guru. Hasil validasi buku guru pada aspek komponen buku guru, komponen RPP, dan kebahasaan diperoleh nilai rata-rata 4,27. Termasuk dalam kategori sangat valid. Sedangkan berdasarkan uji ICC pada hasil penilaian bahan ajar berbentuk buku guru diperoleh nilai 0,874. Hal ini menunjukkan antara validator terdapat korelasi yang sangat besar dalam menetapkan kevalidan validasi buku siswa. Hasil validasi buku siswa menunjukkan tingkat kevalidan yang sangat baik dengan nilai rata-rata total validitas diperoleh sebesar 4,30 atau sangat valid. Sedangkan nilai ICC diperoleh 0,868. Artinya, antara validator memberi penilaian yang konsisten terhadap instrumen yang dinilai. 4. Tahap implementasi. Pada tahap implementasi ini dilakukan untuk menguji buku siswa sebagai bahan ajar oleh pengguna di lapangan. Tahap implementasi dilaksanakan di kelas 11 Ilmu Sosial 1 SMA Negeri 1 Padang Sidimpuan yang berjumlah 34 siswa sebagai kelas eksperimen. Dan untuk kelas kontrol adalah kelas 11 Ilmu Sosial 2 SMA Negeri 1 Padang Sidimpuan yang jumlah siswanya juga 34 orang. Proses pembelajaran. Berdasarkan data pretest siswa, kelas eksperimen diperoleh nilai tertinggi 13 dan nilai terendah 4 dengan rata sebesar 8,52 dengan nilai varian sebesar 5,26. Sementara data pretest siswa kelas kontrol diperoleh nilai tertinggi 13 dan nilai terendah 4 dengan nilai rata sebesar 8,45 dan varian sebanyak 4,99. Selanjutnya dilakukan proses pembelajaran yang terdiri dari pembukaan, kegiatan inti, dan penutup. 2. Aktivitas guru dan siswa selama proses pembelajaran. Aktivitas guru diobservasi oleh peneliti, sementara aktivitas siswa diobservasi oleh guru yang bersangkutan. Selama proses pembelajaran berlangsung, hasilnya sebagai berikut. 1. Keterlaksanaan semua aktivitas guru selama proses pembelajaran pada kelas kontrol diperoleh nilai rata-rata sebesar 17,8 atau 89,2%. Sementara pada kelas eksperimen 18,3 atau 91,3%.
Aktivitas siswa pada kelas eksperimen lebih baik jika dibandingkan dengan kelas kontrol. Adapun total nilai rata-rata aktivitas siswa kelas eksperimen sebesar 76,8 atau 90,4% dengan kategori sangat baik, dan kelas kontrol 69,1 atau 84,7%. 3. Hasil belajar siswa. Hasil belajar siswa kelas eksperimen dan kelas kontrol sama-sama mengalami peningkatan. Namun peningkatan hasil belajar siswa kelas eksperimen lebih tinggi dibanding kelas kontrol. Rata-rata nilai pretest hasil belajar siswa pada kelas eksperimen sebesar 8,45. Setelah dilakukan treatment, rata-rata nilai pretest siswa naik menjadi 18,68. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan atau gain rata-rata sebesar 10,23 atau sebesar N-gain 90%. Sementara itu, pada kelas kontrol, rata-rata nilai pretest adalah sebesar 8,32. Kemudian setelah dilakukan treatment, rata-rata nilai post-test menjadi 14,55. Hal ini juga menunjukkan bahwa adanya peningkatan hasil belajar siswa atau gain sebesar 6,3 dengan N-gain sebesar 53%. Respon guru dan siswa. Respon guru terhadap bahan ajar buku siswa memperoleh nilai rata-rata sebesar 4,50 dengan kategori sangat baik, dengan nilai asisi sebesar 0,856. Artinya, bahan ajar buku tersebut sangat praktis digunakan dalam proses pembelajaran sejarah siswa di SMA. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa dengan adanya bahan ajar buku siswa, tema kisah-kisah inspiratif sangat membantu siswa dan guru dalam pembelajaran sejarah jika dibandingkan dengan buku teks. 5. Tahap evaluasi. Tahap evaluasi pada penelitian ini dilakukan dalam dua bentuk, yaitu formatif dan sumatif. Bab 5. Kesimpulan, implikasi, dan saran. Kesimpulan. Pertama, penelitian pengembangan ini telah menghasilkan bahan ajar sejarah, tema kisah-kisah inspiratif para pahlawan, untuk menanamkan nasionalisme bagi siswa di SMA berbentuk buku yang valid, praktis, dan efektif. Kevalidan bahan ajar berbentuk buku ditinjau dari beberapa aspek, yaitu ketepatan isi buku, yaitu aspek ketepatan isi buku, aspek kebahasaan, aspek strategi pembelajaran, aspek kegrafikan, dan aspek manfaat. 2. Tingkat kepraktisan produk diukur melalui respon siswa, respon guru, dan tingkat keterbacaan. Berdasarkan hasil uji coba yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa respon siswa terhadap bahan ajar berbentuk buku siswa sangat positif. 3. Efektivitas produk berupa bahan ajar yang dikembangkan lebih efektif jika dibandingkan dengan penggunaan buku teks. Dengan demikian, pengembangan bahan ajar sejarah yang dilakukan dalam penelitian ini menjadi salah satu jawaban atas kebutuhan terhadap bahan ajar yang inovatif, menyenangkan, efektif, dan efisien, sehingga dapat meningkatkan aspek kognitif, long term memory, dan merangsang daya pikir kritis siswa. Implikasi penelitian. Implikasi dalam penelitian ini yaitu, kalau ingin hasil pembelajaran sejarah lebih tinggi, gunakanlah bahan ajar kisah-kisah inspiratif para pahlawan untuk menanamkan nasionalisme
bagi siswa di SMA. Hal ini disebabkan telah dilakukan penelitian dengan menggunakan desain penelitian jenis R&D dengan pola pre-test, post-test, control group design yang telah membuktikan bahwa hasil belajar siswa pada materi kebangkitan nasionalisme Indonesia dengan tema kisah-kisah inspiratif para pahlawan lebih tinggi dibandingkan menggunakan buku teks selama ini. Saran: disarankan kepada guru, khususnya guru sejarah di SMA, menggunakan bahan ajar kisah-kisah inspiratif para pahlawan untuk menanamkan nasionalisme bagi siswa di SMA. Demikian presentase disertasi saya, lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.